Mari Bapak dan Ibu, saudara sedama, kita bersikap anjali mengagungkan Guru Agung kita, Buddha Gautama. Namo tassa bhagavato arahato sama sambuddhassa. Namo tassa bhagavato arahato sama sambuddhassa. Namo tassa bhagavato arahato sama sambuddhassa. Yo cak wasatang jiwe apasang udaya bayang ekahang jiwetase yo pasato udaya bayang. Walaupun seseorang hidup 100 tahun tetapi tidak dapat melihat timbul dan tenggelamnya segala sesuatu yang berkondisi. Sesungguhnya lebih baik hidup sehari akan tetapi mampu melihat muncul dan tenggelamnya segala sesuatu yang terkondisi saat ini. Dikutip dari Dhammapada Sahasawaga syair 113. Yang terhormat pemimpin Pujat Bakti, yang terhormat pula Bapak dan Ibu, saudara-saudari sedama yang berbahagia. Selamat pagi, Namo Buddhaya. Pada kesempatan di pagi hari ini, kita hadir di tempat ini dalam rangka puja bakti di hari Minggu. Tentu hal ini menandakan bahwa banyak orang di dunia, banyak umat Buddha di dunia, tetapi yang mau datang ke wihara, yang mau melakukan kebajikan, tidaklah semua. Hanya orang-orang tertentu yang sadar akan kebajikan bagi dirinya sendiri. Dan ini merupakan karma baik bagi Bapak dan Ibu, termasuk juga saya. Bapak dan Ibu, saudara sedama yang berbahagia, pada hari ini Bante berceramah, memberikan Dhamma Desana di Wihara Jakarta Dhamma Cakrajaya ini yang kedua kali. Ya, ini yang kedua kalinya. Dan pada hari ini tanggal berapa? 17 itu terdiri dari angka 1 dan 7. Betul? Kalau 1 ditambah 7 sama dengan berapa? 8. Banyak orang-orang percaya bahwa angka 8 itu adalah angka keberuntungan. Mengapa demikian Bapak dan Ibu? Karena persepsinya bahwa angka 8 itu tidak pernah putus. Banyak umat-umat juga beranggapan bahwa angka 8 adalah angka yang beruntung.
karena menganggap bahwa rezekinya tidak akan pernah putus. Tetapi pada hari ini Bapak dan Ibu termasuk saya mempunyai rezeki yang tidak putus, minimal tidak putus dalam kebajikan kita, ya, kebajikan kita. Bapak dan Ibu saudara-saudara yang berbahagia, sebelum Bante memberikan ceramah dhamma, tentunya Bante ingin memberikan bahwa apa yang Anda lihat di depan, ya, di teks tersebut berupa artikel, tentunya apa yang saya sampaikan intinya tetap sama, tetapi pengembangannya akan berbeda. Jangan sampai Bapak dan Ibu ketika Bantenya ceramah, Bapak dan Ibu melihat teks tersebut, ketika Bantenya bercerita, buka-buka bolak-balik, mana ceritanya ini, tulisannya mana. Jangan bingung, karena membuat artikel, kalau di buku yang kecil itu, kertas kecil, tidak bisa banyak. Ya, mau Bapak dan Ibu membaca setebal buku, ya, pasti nggak mau. Makanya diringkas, disingkat, ya. Jadi apa yang saya sampaikan, Mubati yang sampaikan, tidak harus berpatokan pada teks tersebut. Jika Bante ceramah berpatokan pada buku tersebut, teks tersebut lebih baik Bante baca saja, ya, lebih baik dibaca. Nah, jadi pada hari ini Bante sampaikan biar tidak ada persepsi yang salah ke depannya, ya. Bapak dan Ibu saudara-saudara yang berbahagia, masuk ke topik apa yang saya sampaikan, yaitu mengenai tema atau judul yang saya gunakan, yaitu memanfaatkan kehidupan saat ini dengan praktek dhamma. Mengapa saya mengambil judul ini? Ya, tentu kita tidak terlepas dari yang namanya kehidupan kita sekaligus dengan praktek dhamma ajaran Sang Buddha, ya. Tuh. Bapak dan Ibu saudara-saudara berbahagia, terlahir sebagai manusia merupakan suatu keberuntungan. Keberuntungan bagi semua makhluk, bagi setiap orang, bagi manusia. Mengapa dikatakan beruntung terlahir sebagai manusia? Karena terlahir sebagai manusia itu kita bisa melakukan apa saja yang kita inginkan. Seseorang bisa melakukan apa saja ketika ia terlahir sebagai manusia di dunia ini. Entah itu melakukan tindakan yang jahat, perbuatan buruk, maupun perbuatan baik. Ini dua hal tergantung dari manusia itu sendiri. Mau melakukan kebajikan, mau melakukan perbuatan buruk. Terkadang Bapak dan Ibu kita tidak memahami bahwa terlahir sebagai manusia adalah keberuntungan yang paling baik. Paling baik. Akan tetapi keberuntungan ini terkadang orang-orang menyalahgunakan. Ya, menyalahgunakan, memanfaatkan kehidupan terlahir sebagai manusia melakukan tindakan yang jahat. Seperti yang sering kita dengar, kita lihat khususnya di Indonesia maupun di luar Indonesia, di negara-negara lain, sering terjadi tindakan-tindakan kejahatan. Mengapa tindakan ini terjadi, Bante? Tindakan kejahatan terjadi bisa disebabkan oleh banyak
Mungkin saja faktornya bisa faktor ekonomi berupa kemiskinan. Bisa saja faktor politik, agama, maupun sosial lainnya. Itu juga mempengaruhi tindakan kejahatan bagi setiap orang. Selain itu Bapak dan Ibu, mengapa dikatakan seseorang itu melakukan tindakan kejahatan? Karena ia memiliki yang namanya awija, ketidaktahuan. Karena ketidaktahuan seseorang yang terlahir sebagai manusia, ia akan berpandangan bahwa saat ini kehidupan harus digunakan untuk melakukan kejahatan. Padahal Bapak dan Ibu, seperti pepatah mengatakan, tidak ada kejahatan yang sempurna. Pernah dengar dong? Tidak ada kejahatan yang sempurna. Dan saya sependapat bahwa sekecil apapun perbuatan buruk, perbuatan jahat, tetap akan memberikan dampak yang buruk bagi siapapun yang melakukan. Mau diketahui maupun tidak diketahui oleh orang lain, tetap saja kita akan menerima hasilnya berupa penderitaan. Ya, seadanya Bapak dan Ibu, misalkan menipu orang lain atau mencuri barang orang lain tanpa diketahui oleh siapapun, kira-kira siapakah yang mengetahui terlebih dahulu? Yang mengetahui terlebih dahulu adalah diri sendiri. Kita tidak bisa menyembunyikan keburukan yang ada dalam diri kita. Walaupun orang lain tidak tahu, tetapi diri kita yang tahu. Ya, diri kita yang tahu. Makanya dikatakan mau diketahui maupun tidak diketahui, masih ada saja yang mengetahui, yaitu diri kita sendiri. Ya, Bapak dan Ibu saudara sedama yang berbahagia, di dalam agama Buddha, keberuntungan tidak hanya dipandang secara sekilas, tidak hanya dipandang di satu sisi saja, tetapi keberuntungan di dalam agama Buddha bisa dipandang banyak sisi. Terkadang dari kita memandang bahwa terlahir sebagai manusia dengan memiliki harta yang banyak, memiliki rumah mewah, mobil mewah, yang tentunya mewah bukan mepet sawah, ya, bukan mepet sawah, tapi benar-benar mewah, ya. Ingat tuh ya, memiliki rumah mewah bukan rumah mepet sawah, tapi rumah benar-benar mewah, mobil mewah, punya pasangan hidup, punya anak, itu adalah keberuntungan. Termasuk memiliki jabatan, memiliki kekuasaan, itu juga termasuk keberuntungan yang baik. Tetapi Bapak dan Ibu, ada satu hal yang paling baik dari semua keberuntungan, yaitu karena kita bisa terlahir sebagai manusia dan juga bisa mengenal Dhamma. Ingat Bapak dan Ibu bahwa kita terlahir sebagai manusia itu sangatlah sulit. Ya, sangat sulit.
Hanya kebajikan bapak dan ibu lah yang mampu mengantarkan bapak dan ibu terlahir sebagai manusia. Jika tidak ada kebajikan, sangat mustahil Anda bisa terlahir sebagai manusia. Mungkin saja bisa terlahir sebagai binatang, sebagai makhluk peta, sebagai makhluk alam neraka. Ya, mungkin saja. Tetapi bapak dan ibu pada kehidupan masa lampau, bapak dan ibu sudah bertekad, sudah memiliki parami, ya, sudah memiliki kebajikan. Begitu pula dengan bapak dan ibu mengenal dhamma, itu juga buah dari karma kebajikan masa lampau. Jika tidak ada kebajikan, Anda tidak mungkin bisa kenal dhamma. Inilah buah yang Anda dapatkan ketika di kehidupan masa lampau Anda pasti beraditana. Dengan beraditana bahwa melakukan kebajikan ini bisa terlahir sebagai manusia dan bisa mengenal dhamma ajaran Sang Buddha. Ya. Dengan terlahir sebagai manusia, dengan bisa mengenal dhamma, bapak dan ibu seharusnya patut bersyukur. Bapak dan ibu orang-orang yang beruntung, orang-orang yang memiliki harta kebajikan di masa lampau. Ya. Dan ini patut kita syukuri, patut kita apresiasi. Siapa yang menghendaki bapak dan ibu lahir sebagai manusia? Siapa yang menghendaki bapak dan ibu bisa mengenal dhamma? Siapakah itu? Yang menyatakan itu adalah bapak dan ibu sekalian. Ya. Ingat maupun tidak ingat, diketahui maupun tidak diketahui, tetapi apapun yang kita pikirkan di kehidupan lampau, di tanah di kehidupan masa lampau, akan berbuah pada kehidupan selanjutnya. Seperti Bodhisatta atau petapa Sumedha, ketika berada di tanah ingin menjadi seorang Buddha, sebenarnya petapa Sumedha ini masih bisa, ya, bisa mencapai tingkat kesucian arahat di saat Buddha di Bangkara masih hidup, bisa. Cuman petapa Sumedha berpikir bahwa untuk apa saya mendapatkan pencerahan, mendapatkan tingkat kesucian arahat, tetapi saya tidak mampu untuk membebaskan semua makhluk dari penderitaan. Itu adalah bagian dari aditana, ya. Aditana kemudian petapa Sumedha ini meninggal, kemudian lahir, itulah bagian dari aditana hingga akhirnya tercapai menjadi Sang Buddha, ya. Bapak dan Ibu saudara-saudara yang berbahagia, terlahir sebagai manusia dan juga mengenal dhamma adalah kesempatan yang baik di dalam kehidupan kita saat ini untuk melakukan hal-hal yang positif, hal-hal yang baik. Hal yang positif, hal yang baik, ya tentu saja hal ini berupa pemahaman dhamma, berupa teori dhamma untuk meneruskan bapak dan ibu melakukan kebajikan. Baik itu melakukan kebajikan, mempraktikkan sila, maupun juga samadhi atau meditasi. Ada satu hal bapak dan ibu, praktek lainnya selain sila dan samadhi, yaitu dengan berdana. Ya, dengan berdana. Berdana adalah salah satu kebajikan, ya, salah satu kebajikan yang dipuji oleh para bijaksanawan. Ya. Berdana juga merupakan salah satu bentuk praktek dhamma yang tidak bisa kita abaikan, yang tidak bisa kita tinggalkan. Mengapa demikian Bapak dan Ibu? Karena praktek berdana juga mampu membuat seseorang itu bisa merealisasi pencapaian kebebasan. Ya, pencapaian kebebasan. Akan tetapi Bapak dan Ibu, terkadang dari kita
menganggap bahwa berdana itu adalah hal yang paling rendah, hal yang paling sedikit manfaatnya, dan itu adalah keliru. Jika sila dipraktekkan, samadhi dipraktekkan, dana juga dipraktekkan, itu bisa membuat seseorang mampu merontokkan pengotor batin, mampu membebaskan seseorang terbebas dari penderitaan. Ya, mampu bagi siapapun yang mempraktekannya. Ya, di dalam Anguttara Nikaya 4.57 Sang Buddha menyatakan ada 4 manfaat praktek dari berdana, khususnya berdana makanan. Berdana makanan ini adalah hal yang paling umum Bapak dan Ibu, yang sering dilakukan oleh umat Buddha. Berdana kepada para biku, baik di pagi hari maupun di siang hari. Coba kita renungkan, coba kita pikirkan, sudah berapa banyak kebajikan yang Bapak dan Ibu telah lakukan. Ada yang bisa menghitung? Ada yang ingat kebajikannya berapa? Itulah umat Buddha. Ya, itulah umat Buddha. Terkadang lupa dengan kebajikannya. Ketika ditanya oleh tetangga lain, apakah kamu yakin masuk surga? Kira-kira jawaban umat Buddha apa? Pasti jawabannya masih ragu, tidak tahu lahir di mana. Atau bantainya bertanya, kamu ketika berbuat baik, yakin gak kamu masuk surga? Wah Bante, belum tahu Bante. Padahal kebajikan Anda itu sudah banyak, tidak terhitung. Tetapi mengapa kita masih ragu? Dari sejak kandungan, dari ketika Anda kecil sampai dewasa, Anda berbuat baik, tetapi Anda lupa dengan kebajikan. Mengapa kebajikan patut diingat, patut kita ingat kembali? Karena kebajikan itulah yang menentukan kehidupan kita yang akan datang. Ya, seperti yang saya sampaikan, ya ada 4 manfaat. Yang pertama yaitu istilah dikenal dengan Ayung Deti. Ayung Deti ini diterjemahkan dalam bahasa Indonesia yaitu memiliki usia panjang, umur panjang. Setiap makhluk hidup, setiap manusia memiliki dambaan ingin memiliki usia yang panjang, memiliki umur yang panjang. Sehingga dengan hal ini banyak orang-orang yang melakukan berbagai macam cara supaya umurnya bisa panjang. Mungkin saja ada yang melakukan pola hidup sehat, seperti makanan-makanan yang bergizi, minuman-minuman yang bervitamin. Ya, ada pula ya seseorang yang ingin usianya panjang, berolahraga secara rutin. Ya, seperti di Dhamma Cakra ini, biasanya kalau pagi itu pasti ada senam. Ya, pantainya lihat ada senam. Pernah lihat senam di sini? Pernah ya? Nah, itu tujuannya apa? Tujuannya supaya sehat, dan karena sehat menjadi usianya panjang. Ya banyak cara mengatur pola makan, kemudian berolahraga. Juga ada satu hal yang paling sering Bapak dan Ibu harapkan ketika ingin mendapatkan umur panjang, yaitu ketika Bapak dan Ibu merayakan ulang tahun.
harapannya kira-kira apa? Semoga saya sehat, semoga panjang umur. Itu tuh harapannya. Harapannya panjang umur, didoakan oleh bantainya, didoakan oleh sahabat karibnya dan orang tuanya. Itu yang diharapkan, ingin memiliki umur yang panjang. Padahal Bapak dan Ibu, ketika Anda berulang tahun, kira-kira umurnya semakin bertambah atau semakin berkurang? Semakin berkurang. Ya. Jadi ketika Bapak dan Ibu kita berulang tahun, kira-kira ucapannya apa? Tidak mungkin ya, semoga pendek umur. Ya. Selamat ulang tahun, semoga pendek umur. Ya, nanti bakalan repot. Ya, nanti tersinggung yang ulang tahun. Ya, setidaknya sekedar formalitas saja, boleh mengatakan semoga umur panjang, tetapi tidak lupa dengan kebajikan. Nah, itu saja, dengan kebajikan. Dengan berusia panjang Anda bisa banyak melakukan kebajikan, ya. Nah, selain mengatur pola hidup sehat, pola makan, berolahraga, salah satu cara untuk memiliki usia panjang, umur panjang, yaitu dengan menata pola pikir, dengan berpikiran positif, dengan berpikiran baik. Dengan berpikiran baik dan positif, maka batin kita akan memiliki yang namanya kedamaian, tidak mudah cemas, tidak mudah stres, tidak mudah khawatir. Ketika stres, khawatir, akhirnya gantung diri, bunuh diri. Jadinya usianya tidak panjang, dipotong oleh diri sendiri. Ya, Bapak dan Ibu, saudara selama yang berbahagia, selain itu, seseorang yang ingin memiliki umur panjang hendaknya ia menjalankan moralitas. Ya, moralitas sila pertama yaitu tidak menyakiti dan tidak membunuh makhluk hidup. Barang siapa yang menyakiti makhluk hidup, maka hidupnya akan mudah sakit-sakitan. Barang siapa yang sering membunuh makhluk hidup, maka umurnya akan pendek. Anda yang membunuh makhluk hidup berarti Anda memotong kehidupan Anda sendiri. Ya, ini sudah jelas ya, dikatakan oleh Sang Buddha. Nah, kemudian manfaat yang kedua yang dikenal dengan istilah tadi apa? Tadi Ayung Deti. Sekarang Wan Nang Deti. Artinya memiliki wajah atau paras yang cantik ataupun tampan. Memiliki wajah yang cantik, memiliki rupa yang elok, yang indah, yang tampan, tentu ini adalah dambaan semua orang. Dan seseorang yang memiliki wajah yang cantik ataupun tampan merupakan kebahagiaan. Sebaliknya, memiliki yang wajah buruk rupa, maka akan membuat seseorang itu menjadi terhina, menjadi dicemooh oleh orang-orang. Ya, dicemooh oleh orang-orang. Tetapi Bapak dan Ibu, Anda memiliki paras yang indah, rupa yang elok, itu sangat bagus. Tetapi rupa yang cantik ataupun tampan itu tidak bisa dikategorikan cantik luar saja, tetapi cantik luar dalam itu lebih bagus, ya, lebih bagus. Mengapa dikatakan seseorang itu memiliki wajah yang cantik, memiliki wajah yang tampan? Karena di kehidupan masa lampaunya ia memiliki sopan santun, ramah tamah,
tidak mudah marah, tidak mudah jengkel, tidak mudah iri hati. Itulah akibatnya Bapak dan Ibu menerima karma baik berupa wajah yang cantik. Sebaliknya orang yang suka pemarah, yang suka jengkel, iri hati kepada orang lain, kehidupan yang akan datang akan memiliki rupa yang buruk. Ya, itulah mengapa kita memiliki wajah yang cantik ataupun buruk rupa. Ya. Bapak dan Ibu saudara-saudara yang berbahagia, yang ketiga, seseorang yang berdana makanan akan memiliki yang namanya sukang detik atau kebahagiaan. Setiap orang, setiap makhluk hidup, berjuta orang-orang, beribu-ribu orang pasti ingin yang namanya hidup bahagia. Tidak ada satupun dari kita, dari makhluk hidup yang ingin menderita. Seseorang yang ingin bahagia, seseorang yang ingin hidup sejahtera, maka ia harus memiliki yang namanya timbunan kebajikan. Dengan kebajikan, maka Anda bisa hidup berbahagia. Dengan kebajikan, dengan memperhatikan sila, samadhi, termasuk berdana. Dengan Anda berdana berarti Anda telah memberikan kebahagiaan kepada makhluk lain. Ketika Anda memberikan kebahagiaan kepada makhluk lain, suatu saat Anda akan menerima buah karmanya juga berupa kebahagiaan. Anda yang berdana, Anda yang melepas makhluk hidup. Nah, melepas makhluk hidup artinya Anda memberikan kenyamanan, memberikan makhluk hidup menjadi aman tanpa rasa khawatir. Begitu pula dengan Anda yang melakukan hal itu, Anda akan menerima buah karmanya, ya, buah karmanya. Maka dari itu Bapak dan Ibu, gemarlah melakukan kebajikan agar kita bisa hidup bahagia. Bahagia dan menderita itu adalah pilihan. Pilihan bagi setiap orang. Anda ingin bahagia, maka Anda harus mempraktekkan dhamma. Anda yang ingin menderita tergantung diri pribadi masing-masing. Ya. Jadi Bapak dan Ibu, kita patut menyadari bahwa ketika Anda ingin hidup bahagia, maka teruslah melakukan kebajikan, teruslah hidup di dalam dhamma, ajaran Sang Buddha. Ya, ajaran Sang Buddha. Tentu ajaran Sang Buddha ini tidak hanya membuat kita bahagia secara duniawi, tetapi juga secara spiritual. Ajaran Sang Buddha itu masih bisa kita praktekkan saat ini. Masih kita bisa pelajari. Dengan demikian, kita patut bersyukur. Karena Sang Buddha telah menunjukkan jalan agar kita bisa menjadi orang-orang yang berbahagia di dalam dhamma, ya. Nah, kemudian yang keempat yaitu Batlang Deti. Artinya seseorang yang berdana makanan, maka ia akan memperoleh yang namanya kekuatan. Ya, kekuatan. Dengan berdana berarti Anda melepas. Dengan berdana Anda berarti mengikis. Mengikis kekotoran batin. Mengikis keserakahan. Mengikis baik itu kebencian, keserakahan maupun kebodohan. Dengan Anda berusaha berdana melepas,
maka Anda akan memiliki yang namanya kekuatan. Kekuatan di sini terbagi menjadi dua kategori. Yang pertama kekuatan fisik. Ya, kekuatan fisik. Ketika Anda berdana makanan kepada Bante, kepada orang lain, Anda bisa memberikan kami kekuatan secara fisik. Tetapi bagi Anda juga akan menerima karmanya, yaitu berupa kekuatan fisik pula. Makanya Bapak dan Ibu bisa dilihat, ada orang yang sehat, ada orang yang sakit-sakitan. Ya, sakit-sakitan. Kenapa dikatakan orang-orang itu bisa sakit-sakitan? Ya. Karena ia sering menyakiti makhluk hidup dan jarang memberikan dana berupa kekuatan kepada orang lain. Nah, kemudian Bapak dan Ibu, tadi kekuatan fisik, kemudian kekuatan yang kedua yaitu kekuatan secara mentalitas, secara batiniah, berupa pemahaman dhamma. Ketika ada mempraktikkan berdana makanan, memiliki kekuatan secara fisik maupun mentalitas secara batiniah, maka ketika Anda memiliki hal itu, Anda memiliki pemahaman dhamma. Ketika kita suatu saat ditinggalkan oleh orang-orang yang kita cintai, berpisah dengan orang yang kita sukai, berpisah dengan barang yang kita miliki, maka batin kita tidak akan mudah goyah. Ketika sanak keluarga, sanak famili meninggalkan kita, kita akan mampu menyadari kehidupan ini demikian adanya. Segala sesuatu tidaklah kekal. Ya, tidaklah kekal. Berbeda pula dengan orang yang gigir, orang yang jarang memberi, jarang berbagi. Ketika ia kehilangan harta bendanya, orang yang dicintainya, maka ia akan mudah gegana. Apa itu gegana? Gelisah, galau, merana. Ya, gelisah, galau, merana. Ketika di rumah Bapak dan Ibu, ketika ada punya masalah, ketika ditinggalkan suaminya pergi, ketika tidak mampu menghadapi hal itu, maka kita akan mudah gelisah, galau, merana. Padahal perginya cuma beberapa jam. Sudah gelisah, sudah diintip, sudah dimata-matai. CCTV-nya ada di mana-mana. Dan suaminya takut sama perempuan lain. Mungkin juga suaminya takut istrinya pergi sama lelaki lain. Sehingga apa? Menyewa CCTV berjalan. Ya, banyak CCTV berjalan, alias mata itu CCTV berjalan. Ya, ketika dihadapkan dengan kehilangan, dihadapkan dengan segala fenomena kehidupan yang tentunya membuat kita menderita. Ketika kita bisa memiliki kekuatan secara batin, maka kita tidak akan mudah stres, ya. Ketika kita memiliki kekuatan mentalitas, maka kita tidak akan mudah yang namanya terbakar. Ketika disinggung, ketika dicela, ketika dihina, kita menjadi
membenci, karena tidak suka dikata-katai, tidak suka dicela. Ketika datang ke wihara, kemudian bantenya ceramah, kemudian romo panditanya ceramah, kemudian mengena di hati, hari Minggu besoknya tidak datang lagi. Karena kenapa? Ketika ditanya, kenapa kamu tidak datang ke wihara lagi? Malas Bante. Saya tersinggung Bante dengan kata-kata Bante yang kemarin ceramah. Rasanya tuh mengena di hati, menusuk di hati Bante. Makanya sih tidak mau lagi ke wihara. Saya tersinggung dengan kata-kata tersebut, padahal belum tentu Bantenya atau romo panditanya menyinggung Anda sekalian. Makanya jangan baperan. Makanya jangan baperan, tetapi waperan. Kalau waperan kan enak dimakan. Kalau baperan kan tidak enak. Mudah tersinggung, mudah marah. Padahal pertanyaannya, sudah berapa lama kita menjadi umat Buddha? Ada yang mengatakan saya sudah yakin kepada Buddha, Dhamma, dan Sangha. Mengapa ketika dicela, mengapa ketika dihina, mengapa ketika diomongin masih tersinggung, masih mudah emosi, mudah marah? Di mana letak keyakinan kita kepada Tiratana dari dalam kandungan hingga saat ini? Mengapa kita masih memiliki yang namanya ketersinggungan, kebencian, kemarahan di dalam diri? Ya, banyak. Budang Saranang Gacami, Damang Saranang Gacami, Sanggang Saranang Gacami. Tetapi ketika dicela, ketika dihina, tidak datang lagi ke wihara. Ketika ditanya, nggak ada waktu Bante, ada kerjaan banyak Bante. Ya. Padahal ketika Anda mampu melihat, mampu mengetahui batin Anda, itu salah satu bentuk dari praktek yang namanya samadhi, mengembangkan sati. Terkadang dari kita menganggap bahwa hal itu adalah hal yang negatif. Tidak Bapak dan Ibu. Segala sesuatu yang muncul dalam diri kita itu janganlah dipandang negatif. Apapun yang muncul, entah kebencian, kemarahan, keserakahan, iri hati, patut Anda amati, patut Anda lihat. Ketika Anda mampu melihat segala sesuatu yang berkondisi, maka hal itu menandakan batin Anda mulai berkembang, maju. Baik itu teori, baik itu kata-kata indah, kata-kata yang disampaikan oleh orang lain, hal itu masih bisa dibantah, masih bisa dipatahkan. Makanya ada tuh filsafat ini kemudian dipatahkan oleh orang ini filsafat orang ini kemudian dipatahkan oleh orang ini. Itu namanya filsafat. Kebenaran secara konvensional masih bisa dikalahkan, dipatahkan. Apa yang tidak bisa dikalahkan, tidak dipatahkan itu adalah Dhamma. Dhamma itu berada tepat di dalam diri Bapak dan Ibu sekalian. Dhamma yang terdapat di buku-buku, di kitab-kitab suci maupun ceramah Bantenya itu hanya sekedar teori. Tetapi ketika Anda mendengar teori kemudian Anda praktekkan, ketika Anda mampu melihat di dalam diri, berarti Anda telah benar-benar memiliki yang namanya keyakinan. Keyakinan itu bukan berdasarkan pada kata-kata, pada argumen orang lain, tetapi keyakinan apa yang Anda alami, bukan berdasarkan pada pengalaman orang lain.
Ya, sebagai kesimpulannya, Bapak dan Ibu, setelah memperoleh manfaat dari terlahir sebagai manusia, kemudian mempraktekkan dhamma, kemudian mendapatkan manfaat dari usia panjang, memiliki paras atau wajah cantik atau tampan, memiliki yang namanya kebahagiaan dan kekuatan, hendaknya seseorang jangan lalai, jangan terbuai, jangan Anda itu merasa bahwa keempat ini adalah kekal. Tetapi bagaimana caranya? Ketika kita memiliki keempat hal ini, maka Anda harus menggunakan kehidupan saat ini, praktik dhamma yang lebih tinggi untuk mencapai tingkat pembebasan, untuk mengakhiri duka. Kebebasan, kesucian, parinibbana itu bukan hanya milik para samana, bukan hanya milik para samanera atau silani, tetapi milik siapapun. Bagi siapa yang mempraktekkan dhamma, ia pantas juga mendapatkan tingkat kesucian, termasuk para perumah tangga sekalipun. Tidak ada yang tidak bisa selagi kita mau berusaha. Tidak ada yang tidak mungkin selagi kita mau praktek dhamma. Jalan telah ditunjukkan, dhamma telah muncul. Mengapa kita harus menunggu kehidupan yang akan datang? Padahal parami Anda sudah cukup dan sudah bisa untuk mengakhiri penderitaan di kehidupan saat ini, baik itu sebagai semana maupun perumah tangga. Sekian yang bisa Bante sampaikan. Semoga bisa menjadi motivasi Bapak dan Ibu. Tentu tidak hanya mengejar kebahagiaan secara duniawi, tetapi Anda juga mampu praktek sebagai dalam bentuk untuk mengakhiri duka. Tak peduli status para biku, para samanera atas ini maupun perumah tangga, bagi siapapun yang benar-benar praktek dhamma dan mampu berjuang, maka akan bisa mengakhiri penderitaan di kehidupan saat ini juga. Sabya Satabwan Sukitata, semoga semua makhluk hidup berbahagia. Sadhu.